Jadi baru-baru ini, ada sebuah kasus yang cukup menarik untuk dibahas. Arif pembunuh wanita dalam koper kini diadili. Eksepsi ditolak. Seorang kakak beradik yang bernama Ahmad Arif Redwan, Nulok, dan Aditya Taufik Rohman mulai diadili dalam kasus pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper. Keduanya telah mengajukan eksepsi atas dakwaan pembunuh itu, tapi ditolak oleh hakim. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jaksa menyebutkan, pembunuhan ini berawal dari audit reguler yang dilakukan Arif ke cabang perusahaannya di Bandung, Jawa Barat pada 21 April tahun 2024. Arif saat itu melakukan pemeriksaan pada kasir yang ketika itu ditempati oleh Rini dan menyatakan tidak ada masalah berdasarkan hasil audit. Setelah itu, terdakwa menuju hotel tempatnya menginap pada 23 April. Arif yang sudah mengetahui Rini bertugas menerima setoran uang dari driver dan menyetorkan uang perusahaan ke bank, mulai menyusun rencana pembunuhan untuk menguasai uang setoran yang dipegang Rini. Pada 24 April tahun 2024, Arif membawa Rini ke hotel tempatnya menginap dengan dalih pengecekan toko-toko yang telat bayar itu. Jaksa mengatakan Rini saat itu sedang membawa uang perusahaan. Sementara Aditya didakwa dengan pasal 339 KUHP yaitu pasal 56 KUHP atau pasal 340 ayat 3. Dengan korban Rini berbincang, terdakwa dengan tenang kemudian melakukan browsing mencari penjual racun sianida yang mana terdakwa akan menggunakan racun sianida tersebut untuk merampas nyawa korban dengan mencampurkan racun sianida tersebut ke dalam makanan yang akan dibeli oleh terdakwa kepada korban. Atas ide tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan Hotel Zodiac untuk mencari penjual racun sianida. Namun terdakwa tidak mendapatkan penjual racun sianida, sehingga terdakwa pada akhirnya hanya membeli makanan. Demikian isi dakwaan jaksa. Setelah itu, jaksa menyebutkan Arif mencari cara lain untuk membunuh Rini. Menurut jaksa, Arif kemudian menganiaya Rini hingga tewas. Arif kemudian mengambil uang perusahaan yang dibawa Rini. Dia kemudian membeli koper seharga Rp350.000. Namun koper itu terlalu kecil, sehingga Arif kembali lagi ke toko koper untuk membeli koper yang lebih besar. Koper besar itu dibeli dengan harga Rp1,3 juta. Singkat cerita, Arif membawa koper itu pergi untuk dibuang demi menutupi jejak pembunuhan. Dia juga menghubungi adiknya, Adit, untuk menjemput dan mencari tempat membuang koper berisi mayat. Jaksa mengatakan Arif menceritakan ke Adit bahwa koper itu berisi mayat. Arif dan Adit kemudian menyusuri Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi, untuk mencari tempat membuang mayat. Mereka juga mengecek ada tidaknya CCTV di sekitar lokasi sebelum akhirnya membuang koper berisi mayat itu pada Kamis 26 April dini hari. Akibat perbuatannya, Arif didakwa dengan pasal 340 KUHP atau pasal 339 KUHP. Sementara Aditya didakwa dengan pasal 339 KUHP yungto pasal 56 ke 1 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUHP. Dan itulah informasi yang saya dapatkan. Bagaimana menurutmu?